Nah, bahwa yang mudik tahun ini itu ada sekitar 146 juta warga RI mudik Lebaran di tahun 2025. Jadi artinya, nah ini ya, cara setting ketika pakai Google Maps, jangan lupa pilih mode kendaraannya. Ini yang paling penting, pilih mode kendaraannya dan lihat akurasi lokasinya. Kemudian juga lihat jalannya, seperti yang tadi saya sampaikan, lihat jalannya. Jalan utama atau enggak, jalan penghubung atau enggak, atau jalannya jalan kecil. Karena kalau misalnya pakai modenya kita jalan kaki itu dia. Halo edukawan, kembali lagi bersama saya di channel Edukasep, Edukasi Eka Septian. Oke, kali ini sedikit berbeda settingnya karena kita sambil piket, sambil bikin konten ya di hari libur gitu kan, menemani waktu piket saya. Dan konten kali ini masih sama seperti konten-konten sebelumnya karena ini masih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini juga tayang di bulan Ramadan. Jadi konten kali ini adalah tentang Ramadan, matematika di bulan Ramadan. Oke, kali ini kita akan membahas apa? Seperti yang sudah ditulis di judul ataupun dilihat di thumbnailnya, bahwa di bulan Ramadan itu ada satu tradisi yang nggak bisa kita lewatkan ya, meskipun nggak semua orang mengalami gitu kan. Tapi ada satu tradisi yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Tradisi apa itu? Tradisi mudik. Mudik berawal dari kata mulih dilik atau mulih disik atau mulih udik yang artinya pulang sebentar. Ya, karena memang pulang hanya di waktu bulan Ramadan aja nih, di Idul Fitri. Di libur Idul Fitri mereka pada pulang gitu kan, karena rata-rata orang Jawa gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi pakai bahasa Jawa. Artinya pulang sebentar selama di libur Idul Fitri tersebut. Nah, namun di tradisi mudik ini semakin kesini semakin banyak orang yang bertransmigrasi ke kota gitu ya, dari kampung ke kota. Jadi pada mudiknya itu sekarang jadi banyak gitu ya orangnya. Seperti data di statistik ya. Oke, saya perlihatkan. Nah, bahwa yang mudik tahun ini itu ada sekitar 146 juta warga RI mudik Lebaran di tahun 2025. Jadi artinya udah kebayang dong ya makiatnya seperti apa gitu kan mudik tahun ini. Nah, untuk itu ada sedikit tips secara matematik agar kita bisa mudik asik di bulan Ramadan di Idul Fitri kali ini. Oke, yang pertama, tentu seperti statistik ini, kita pelajari juga statistik. Ya, kita pelajari statistiknya seperti apa nih? Artinya, kapan ini yang menjadi puncak Ramadan, kapan yang melandainya, kita harus tahu itu ya. Atau mulai naiknya kapan, puncaknya kapan, dan turunnya kapan. Jadi artinya ketika kita mau mudiknya nggak terlalu macet, jangan di hari puncaknya. Dan kalau nggak salah, di statistiknya puncaknya itu H-4 ataupun H-3 atau mulai libur Lebaran. Nah, itu di hari Jumat atau di hari Sabtu katanya gitu ya. Kata Kemenhub ya, secara statistiknya mulai mudik ini mulai dari hari ini nih, mulai dari tanggal 24, hari Senin ini atau hari kemarin bahkan. Itu mulai ada yang mudik ya. Sama saya juga mau mudik nih. Setelah ini saya mau lanjut mudik gitu kan di tanggal 24 ini, karena untuk pendidik ataupun peserta didik udah mulai libur gitu kan, dan udah bisa WFH ataupun WFA, work from anywhere. Itu yang pertama. Jadi statistiknya jangan di hari yang puncaknya, yaitu hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, ini makanya harus terus dicari informasinya, puncaknya kapan, dan kita cari waktu yang tidak puncaknya agar kita mudiknya lebih asik, karena mudik di kala macet itu tidak mengasihkan. Yang kedua, ketika memang harinya mau nggak mau saya bisanya di hari Jumat ataupun di hari Sabtu, di hari itu gitu, di hari puncak. Cari waktu atau jam yang memang sama, nggak puncaknya. Nah, puncaknya itu biasanya di pagi hari, ba'da subuh mereka pada berangkat, kemudian ya nyampe di tol tol Trans Jawa gitu kan, ya pada macet di situ, makanya suka ada kontraflow gitu kan. Nah, bagaimana biar nggak macet? Cari jam-jam yang memang agak sedikit lowong gitu ya. Yang biasanya jam-jam yang lowong itu
atau jam-jam yang jalanan nggak terlalu macet, itu berarti di jam dini hari biasanya tuh, gitu kan. Biasanya dari pagi atau pagi, siang, bahkan malam-malam awal itu masih macet, tapi dari sekitar jam 11-an ke atas itu mulai sedikit longgar jalanan. Nah, kalau misalnya mau tidak terlalu macet, bisa di jam-jam tersebut ya. Jadi secara statistik kita cari sekali lagi jam-jam lowong gitu. Atau misalnya cek Google Map aja, kalau jalanan udah merah berarti kita bakal macet di situ. Atau sehari sebelumnya kita cek Google gitu kan, jam berapa kira-kira macet, jam berapa kira-kira tidak. Itu secara statistik kelihatan ya, bisa kita lihat jam-jam yang memang tidak terlalu macet. Oke, itu yang pertama, secara statistik. Yang kedua juga, mudik asik kita harus bisa belajar perbandingan atau rasio. Artinya tergantung nih gitu kan, biasanya jalur mudik kita itu ada berbagai macam jalan gitu ya. Ada jalan yang memang jalan utama tapi macet ya. Tapi ada jalan alternatif meskipun sedikit jauh tapi nggak macet. Jadi artinya sedikit jauh tapi sedikit lebih cepat, itu kan rasio tuh, bisa dipilih sama teman-teman. Artinya sedikit lebih cepat gitu kan, tidak mengalami kemacetan, itu bisa kita pilih dengan catatan trek tersebut udah kita ketahui treknya seperti apa, jalannya seperti apa. Jangan coba-coba dengan Google Maps ya, takutnya nanti nyasar ataupun diarahkan ke jalan-jalan yang nanti kita dibahas di nextnya gitu ya, di jalan yang memang agak sulit untuk dibaca. Nah gitu. Atau rasio berikutnya yang perlu dipahami adalah rasio volume bensin dengan jarak tempuh. Ini perlu kita ketahui agar apa? Agar nanti di pertengahan jalan kita bisa paham nih, kita bisa menempuh sejauh mana dengan bensin yang kita punya. Jangan sampai nanti bensin habis belum ketemu pom bensin. Jadi harus dipahami itu juga ya. Apalagi yang namanya kemacetan, jangan sampai ketika macet gitu kan, ya kita habis bensin gitu ya. Itu menjadi musibah bagi kita, nantinya mudiknya harusnya asik menjadi tidak asik karena ya kita kan musibah seperti itu gitu kan. Meskipun Pertamina terkadang juga memberikan solusi bahwa ada pom yang bisa menyediakan bensin yang drive thru atau yang diantar gitu ya. Ada yang seperti itu kalau kemarin-kemarin, tapi kan kita nggak tahu sekarang seperti apa atau kejadiannya di mana, apakah bisa atau enggak gitu kan. Jadi sekali lagi rasio volume bensinnya atau jarak tempuhnya perlu diperhatikan. Ya biasanya masing-masing kendaraan itu berbeda-beda ya. Ada yang 1:10, ada yang 1:12, ada yang 1:17 mungkin, bahkan ada yang paling irit itu 1/18 atau 1/20 gitu, tapi itu jarang gitu ya. Gitu ya, tergantung bensinnya, asal jangan diupload aja gitu ya. Oke. Nah kemudian di matematik juga kita belajar tentang garis. Ada garis berimpit, ada garis yang satu aja gitu ya. Ada garis yang berpotongan, satu titik potong, ada yang 2 titik potong. Nah, ini juga bisa kita pelajari ketika kita pakai Google Maps. Cari itu garis itu yang berimpit atau jalan yang saling berimpit, artinya ada saling kontraflow, jalan itu nggak akan macet gitu ya. Jadi seperti jalan tol itu kan jalannya seperti itu. Nah kalau bisa kita cari jalur-jalur yang seperti itu, biasanya itu jalur yang paling umum gitu ya. Tapi kalaupun misalnya tidak gitu kan, kita cari jalur yang lain, tapi sekali lagi jalurnya hati-hati nih, ini yang tadi Google Maps itu bisa menjerumuskan. Lihat nanti di Maps-nya itu ada macam-macam jalan ya. Nih saya cek tadi. Ada jenis-jenis jalan ya, ada arteri, jalan utama, ada jalan penghubung, ada jalan kaki, ada jalan kecil atau jalan lokal, jalan kereta api, jalan setapak. Nah, ketika teman-teman pakai Google Maps, tolong dipastikan cara menghindari. Nah, ini ya, cara setting ketika pakai Google Maps, jangan lupa pilih mode kendaraannya. Ini yang paling penting. Pilih mode kendaraannya dan lihat akurasi lokasinya. Kemudian juga lihat jalannya, seperti yang tadi saya sampaikan. Lihat jalannya. Jalan utama atau enggak, jalan penghubung atau enggak, atau jalannya jalan kecil. Karena kalau misalnya pakai modenya kita jalan kaki, itu diarahkan ke jalan-jalan kecil untuk jalan kaki gitu ya. Jangan sampai kita bawa mobil tapi dimasukin ke jalan-jalan yang hanya untuk pejalan kaki. Nah ini bisa repot gitu kan. Berikutnya, lihat ada jalan buntu enggak, ada titik hubung lainnya enggak di jalan tersebut. Makanya harus pandai-pandai membaca maps gitu ya. Ini koordinat, berarti belajar juga tentang koordinat kartesius atau koordinat gitu ya. Jadi jangan sampai
kita tadi mudiknya mau cepat, malah kesasar, malah jadi semakin lama. Perwis, jadi bahasa Sunda nama perwis, tapi kita nggak bisa gitu kan, nggak bisa lewat, harus balik lagi, putar lagi dan seterusnya, mudiknya jadi nggak asik gitu ya. Jadi tetap ilmu matematika ada di mana-mana ya. Oke, sepertinya itu aja untuk konten kita kali ini ya. Kita saya ingin menyampaikan bahwa matematika itu ada di mana-mana, termasuk di mudik pun ada logika-logika matematika yang bisa kita terapkan di situ. Jadi teman-teman jangan lelah untuk belajar matematika, karena sekali lagi matematika ada di mana-mana, termasuk di bulan Ramadan. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap cerdas. See you next time.